Ibu, kita bertemu lagi di renungan Ibu-Ibu KWJ GKJ Pajang Makam Haji, dengan harapan Ibu-Ibu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur karena Engkau telah memberkati kami sampai saat ini dengan baik dan sehat. Pada hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, ibu-ibu GKJ Pajang Makam Haji ini, untuk bisa merenungkan firman-Mu dan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Ibu-ibu yang mendengarkan, Tuhan berkati agar dapat menyimpan firman-Mu ini dan melaksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, apabila ada dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kami ambilkan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, yang nanti akan disambung dengan Efesus 4 ayatnya 20 sampai 21 sampai 24. Maaf. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus 5 ayat ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami sambung dengan Efesus 4 ayatnya 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dipergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini akan kami beri judul Ciptaan Baru di dalam Kristus. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ciptaan baru adalah lahir baru, yang berarti memulai kehidupan yang berarti dalam Kristus Yesus dan masuk dalam kehidupan yang baru. Suatu keadaan di mana kehidupan sudah berubah, tidak sama seperti sebelumnya. Manusia yang dibarui di dalam roh dan pikirannya. Pada Efesus 4 ayat yang ke-17 dan 18. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Kelahiran baru adalah karya Allah yang nyata dan menetap. Darinya kita menerima sifat yang baru dan kudus.
Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 langkah di dalam kita memulai hidup baru. Yang pertama, yaitu menyadari bahwa manusia telah tercemar dosa. Yang kedua adalah pertobatan, yang artinya pandangan hidup dan sikap hati tertuju hanya pada Allah. Di Markus 1 ayat yang ke-15, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. Yang ketiga, beriman kepada Kristus, artinya menyerahkan segalanya kepada Kristus. Menyerahkan dirinya, hidupnya, dasar dosanya, masa depannya, dan yang ada pada diri kita masing-masing. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sifat hidup baru di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang artinya hidup yang abadi, berlangsung terus-menerus, tidak henti-hentinya. Jadi, orang Kristen tidak akan mati, yang berarti roh kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada cuplikan cerita yang demikian cerita itu. Pada suatu hari, Ratu Victoria mengadakan kunjungan ke suatu pabrik kertas. Tanpa tahu siapa tamu yang datang itu, sang mandor mengantarkan dan menunjukkan bagaimana proses pembuatan kertas di pabrik tersebut. Ia pergi ke bagian pensortiran, di mana para pekerja sedang mengeluarkan barang-barang bekas yang diambil dari tempat-tempat pembuangan sampah. Setelah mendapat penjelasan tentang proses kerja pabrik kertas itu, ia juga diberitahu bahwa barang-barang bekas ini akan menghasilkan lembaran-lembaran kertas yang putih bersih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selesai kunjungan, Ratu Victoria pergi meninggalkan pabrik itu. Setelah kepergian Ratu Victoria, sang mandor baru tahu siapa tamu yang tadi datang itu. Beberapa hari kemudian, Ratu Victoria menerima sebuah bungkusan yang sangat bagus. Kertas-kertas tulis yang sangat putih bersih bergambar Ratu Victoria. Di dalam bungkusan itu ada tulisan yang menjelaskan bahwa kertas tersebut dibuat dari barang-barang bekas yang pernah dilihatnya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Kristus berkarya di dalam diri kita. Sebelum kita mengenal Kristus, kehidupan kita berada dalam kegelapan dosa. Dosa memperbudak kehidupan kita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang menuju kepada kebinasaan karena nafsu yang menyesatkan. Terdapat Efesus 4 ayat yang ke-22. Allah tidak ingin manusia ciptaannya itu menjadi binasa. Ia menyatakan kasih-Nya kepada dunia yang penuh dosa.
Dia memberikan Yesus bagi dunia yang berada dalam kegelapan. Yesus dijadikan korban penebus dosa bagi manusia yang sedang menuju kebinasaan. Yesus mengangkat kita dari tempat yang kotor, yaitu lumpur dosa, dan membersihkan kita dengan darah-Nya sendiri. Ia menolong kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ia memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing kita. Setelah menerima Yesus, secara rohani kita menjadi berbeda dengan keadaan kita yang lama. Kristus menjadikan kita manusia baru. Demikianlah firman-Nya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sejak menjadi ciptaan baru, kita harus menjalani kehidupan baru di dalam kebenaran dan kekudusan, seperti yang diarahkan oleh Roh Kudus yang telah diberikannya di dalam hati kita. Roh dan pikiran kita mengalami proses pembaharuan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah hidup kita menjadi ciptaan baru? Bila sudah, apakah kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus agar kita berpikir, berkata-kata, dan bertindak sesuai dengan sifat manusia yang baru yang telah dikuduskannya? Amin. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang terkasih, semoga firman Tuhan yang sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa penutup. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Engkau telah memberikan Yesus bagiku. Engkau menjadikanku anak-Mu. Engkau menjadikanku ciptaan baru. Tolong Tuhan, aku untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga hidupku mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.